Pemirsa, pada Kamis siang, akses jalan di jalur perbukitan Piket 0, Lumajang, Jawa Timur mulai dibuka untuk warga setelah sempat ditutup karena terdampak erupsi Gunung Semeru. Puluhan aparat kepolisian masih bersiaga karena kondisi jalan yang licin dan berdebu. Akses jalan yang menghubungkan kota Lumajang dan Malang di jalur perbukitan Piket 0, tepatnya di Jembatan Geladak Perak, sejak Kamis siang mulai dimanfaatkan warga untuk beraktivitas. Pembukaan jalur ini juga untuk mempermudah petugas memobilisasi penanganan bencana. Pembukaan jalur dilakukan setelah tim SAR gabungan melakukan pembersihan sementara dari material vulkanik yang menumpuk di sekitar jembatan. Sementara tugas kita mengamankan area Jembatan Perak karena kondisi jalan licin sekali dan masih terjadi hujan abu, dan pengunjung wisata dadakan ini yang membahayakan yang berada di Jembatan Perak. Makanya kita himbau untuk turun di bawah, dan bagi pengguna jalan agar berhati-hati, terutama sepeda motor, karena jalan masih licin. Ketebalan lumpur perkiraan sudah 5 cm. Dampaknya ada banyak warung yang tertutup material atau gimana? Untuk sementara warung tutup semua yang di sekitaran jembatan karena masih hujan abu. Hingga sore ini kondisi di Kampung Kamar A, lokasi paling parah terdampak erupsi Gunung Semeru di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, suasananya mulai nampak sepi. Warga lebih memilih untuk mengungsi ke rumah kerabat atau lokasi lainnya yang dianggap lebih aman. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV Mahmud Fauzi langsung dari Kampung Kamar A, Lumajang. Mahmud, bagaimana kondisi terkini lokasi terdampak erupsi Semeru pada sore hari ini? Mahmud? Yang mana, Pak? Mahmud, saya akan kembali ulangi pertanyaannya. Bagaimana kondisi terkini lokasi terdampak erupsi Semeru sampai sore hari ini? Saya berada di salah satu, baik Fitri, saat ini saya berada di Kampung Kamar A yang berada di Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Lokasi ini merupakan area zona merah ataupun kawasan rawan bencana erupsi Gunung Semeru, dan hanya berjarak sekitar 7 km. Ya, kita akan kembali mencoba menyapa jurnalis Metro TV Mahmud Fauzi yang akan melaporkan langsung dari Kampung Kamar A, Lumajang. Mahmud, bagaimana kondisi terkini di lokasi terdampak erupsi Semeru? Baik, selamat sore Fitri. Saat ini saya berada di Kampung Kamar A yang terletak di Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Kampung ini merupakan kampung dengan dampak terparah imbas erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada sore kemarin. Jika dilihat sepanjang kanan kiri jalan perkampungan ini atau jalan desa ini mayoritas
rumah penduduk saat ini sudah mengalami kerusakan parah, bahkan di beberapa titik rumah penduduk ini rata dengan tanah. Jika bisa kita gambarkan, pada saat erupsi Gunung Semeru kemarin, bukan hanya awan panas yang meluncur dari puncak Gunung Semeru, namun juga batu-batu sebesar ini. Batu ini kira-kira berdiameter antara 2 hingga 3 meter, dan pada saat terjadi erupsi, kondisi batu ini kondisinya sangat panas dan juga mengeluarkan asap putih dan juga tebal. Dari data yang kita miliki, di area Kamara ini ada sebanyak 5 RT yang terdampak, dan menurut warga, data yang dikumpulkan oleh masyarakat setidaknya ada sekitar 250 rumah yang mengalami kerusakan, baik kerusakan ringan, parah maupun rumah yang sama sekali rata dengan tanah. Untuk informasi selengkapnya, kita akan mencoba mewawancara salah satu warga yang merupakan saksi mata dan juga kebetulan menjadi korban erupsi Gunung Semeru. Selamat sore, Bapak Ahmadi. Pak, bisa dijelaskan waktu terjadi erupsi seperti apa, Bapak? Kalau waktu erupsi yang turun pertama kali itu memang ada di Petuk, namanya itu di atas itu. Untuk yang kedua kalinya, untuk kedua itu memang besar, itu sampai turun ke Pak Gintrang. Nah, di Pak Gintrang itu mungkin sudah untuk menampung lava yang dari atas itu sudah penuh, akhirnya masuk ke perkampungan ini. Bapak, gitu. Dari data warga kira-kira ada berapa rumah yang terdampak? Ya kalau perkiraan, kalau di sini aja kalau 100 rumah ada, sini aja ini. Nggak usah pergi ke bawah ya, RT berapa? RT 10, 9, di sini aja. Istilahnya di Dusun Kamar A ini aja. Perkiraan kalau 100 ya lebih. Kayak Bapak, gitu. area ini kan memang memasuki ini kawasan zona merah ataupun kawasan rawan bencana. Kenapa masyarakat masih tetap nekat tinggal di area ini, Bapak? Memang di sini tempat zona merah, tapi tempat pencarian orang mencari nafkah. Jadi kami harap ke pemerintah, DPR, kabupaten, siapapun sebenarnya jangan bilang zona merah, sama dengan menyakiti hati orang yang kena musibah, kayak gitu. Kasihan orang yang kena musibah. Ya namanya semuanya kan warga Indonesia. Walaupun zona merah, tapi tempat mencari nafkah, ya kita, ya apa ya, pemerintah harus ya juga ikut bertanggung jawab, kayak gitu. Bapak, hampir mayoritas masyarakat di kampung ini kan kehilangan harta benda. Harapan masyarakat seperti apa kepada pemerintah? Ya harapan kepada pemerintah, khususnya kepada Bapak Presiden Prabowo, kami minta untuk istilahnya merelokasi kami, tapi yang tidak jauh daripada tempat pencarian nafkah kami, kayak gitu. Terima kasih banyak, Pak Ahmadi. Meskipun kawasan Kampung Kamara ini masuk dalam area rawan bencana ataupun masuk dalam zona merah, masyarakat juga menyadarinya. Namun masyarakat berharap kepada pemerintah agar tetap memperhatikan dan juga memberikan bantuan untuk keberlangsungan hidup mereka. Untuk sementara, demikian laporan dari Lumajang, Jawa Timur. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Mahmud Fauzi melaporkan langsung dari Kampung Kamar A, Lumajang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.